Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohisma, NII 18650020 kelas A. Di sini saya akan mereview jurusan tentang penjadwalan untuk materi tugas ke-12 dengan mata kuliah manajemen proyek. Langsung saja. Diagram Peirce de chart. Pada awalnya PERT dalam kursus atau disebut program Evaluated and Reviewed Test Plan yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berutam dengan menggunakan serangkaian anak panah. PERT juga menunjukkan kegiatan yang lebih jalan secara serentak, sederhana kegiatan seperti A sampai B, B sampai C, C sampai G disebut satu jalur, disebut PET. Jika ada jalur atau bagian jalur yang diberjalankan secara paralel seperti jalur B atau sampai C dan jalur D sampai E sampai F, maka kegiatan B dan C dapat dikerjakan secara serentak dengan kegiatan D, E, dan F. Jalur kritis atau disebut D ciri PET. Suatu pembuktian yang luas dari diagram PERT di atas dalam mencapai dengan mengutamakan lamanya tugas masing-masing pada PERT. Jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dengan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Garis di kanan menunjukkan CP lengkap. Mengetahui jalur kritis merupakan hal yang penting bagi PM. Jika suatu kegiatan pada CP meleset atau disebut membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, maka tanggal pengiriman proyek akan meleset. Float atau slide. Suatu periode waktu di mana kegiatan pada meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Total float adalah waktu total float di mana kegiatan sebelumnya mempengaruhi pada CP. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak dipengaruhi pada kegiatan lainnya. Pada project float, beberapa float pada beberapa kegiatan adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaan. Beberapa manajemen proyek kadang melangkah terlalu jauh dengan tidak memberikan informasi tentang kegiatan floatnya. B. Penempatan sumber tersebut resource allocation. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan ulang diagram PERT dengan mengambil sumber dan memasukkan ke dalam perhitungan. Penetapan sumber daya manusia atau disebut allocation human resources. Penempatan sumber daya manusia akan sangat subjektif dan tergantung pada kemampuan mereka, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Satu, penentuan tugas kepada seorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Jangan memberikan tugas yang mudah kepada para ahli, jangan memberikan tugas yang rumit kepada para pemula. Dua, memberikan tugas yang hampir sama dengan orang yang sama. Hal ini akan merugikan waktu untuk mempelajarinya. Tiga, memberikan tugas penting yang ada orang yang percaya. Empat, berikan tugas yang memerlukan komunikasi pada satu orang yang sama untuk menekan interaksi antara manusia. 5. Jangan lupa bahwa pemimpin proyek membutuhkan waktu untuk mengawasi, khususnya pada saat awal proyek. Penempatan sumber daya non manusia atau allocation non humas. Sumber daya non manusia yang diperlukan untuk proyek seperti hardware, komputer, paket software, sistem operasi, informasi manual, pelatihan, jaminan, komputer, layanan, sertakan tersebut. C. 3 batasan Triple constraint. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Pilih 2, menambahkan beberapa sumber daya yang akan mengurangi lamanya tugas. Tapi biaya meningkatkan memindahkan orang yang percaya dari kegiatan yang harus rumit, tetapi kegiatannya pendek dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitasnya pada tugas yang pendek dan dikurangi. Jadwal atau diagram Gantt tersebut Gantt. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu, disebut Gantt karena ditentukan oleh Henry Gantt. Langkah-langkah untuk menggambarkan Gantt adalah 1.
Langkah 1, gambarkan suatu waktu di posisi atas. Pilih suatu waktu sehingga Anda memerlukan tidak lebih dari 2 diagram. Anda akan melihat di bawah gen adalah buku penuntungan bagi manajemen proyek. 2. Langkah 2, memberikan tahapan. Beri tanda panah mengelilingi semua. Langkah 3 dari PERT adalah gambaran 14.7, jadwalkan setiap kegiatan. Mulai dengan kegiatan pertama, fase definisi. Gambarkan dalam bentuk batang sama penjaganya dengan satu harkat. 4. Jadwalkan kemungkinan tugas. Untuk setiap kegiatan yang tanpa diri Anda sendiri. Apakah Anda bekerja dengan akan panjang waktu untuk tugas khusus ini? 5. Ulangi kembali langkah 3 dan 4. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam PERT dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. 6. Beri tanda semua kejadian penting. Beri tanda kegiatan penting terutama yang menunjukkan penyelesaian dari kejadian penting dan produk-produk. Mungkin itu saja dari materi penjadwalan untuk tugas ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.